Sudah berkati, amin. Sudah tahukah, pernahkah sudah mikir kenapa Anda bergereja? Dan lebih spesifik lagi, pernahkah sudah berpikir, kenapa kok aku harus ada di GMS? Bukankah ada banyak gereja yang lain selain GMS? Tapi kenapa kok Anda harus ada di GMS? Gitu ya. Lepas dari, karena orang tua saya GMS, gitu ya. Lepas dari, karena teman di sekolah saya juga orang GMS, gitu ya. Lepas dari, karena rumah saya di depan gereja, gitu ya. Lepas daripada itu semua, pernahkah sudah berpikir, kenapa kok kami dipanggil untuk masa ini, dan kita menjadi GMS? Saudara, ini pertanyaan yang sederhana tetapi penting, yang membuat Anda harus tahu kenapa kita ada, bergereja, dan memperjuangkan pertumbuhan bersama-sama. Ya, kenapa? Karena setiap orang itu akan punya masanya. Dan setiap masa akan selalu ada orangnya. Kalau Anda perhatikan di dalam kitab Hakim-Hakim, Anda akan temukan begitu seorang hakim itu muncul, Tuhan memilih, maka seluruh Israel tiba-tiba berubah dan datang kepada Tuhan. Bukit-bukit pengorbanan dihancurkan semuanya. Musuh-musuh dikalahkan. Semua yang tidak benar tiba-tiba dibuka dan disingkirkan semuanya dengan radikal. Tapi begitu seorang hakim mati, seorang pemimpin meninggal, tiba-tiba Israel berubah setia. Israel tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Bukit-bukit pengorbanan yang dulu sudah ditinggalkan, tiba-tiba dihidupkan kembali, bukan untuk menyembah Tuhan, tapi menjadi tempat-tempat berhala. Mereka mencari Tuhan yang lain. Dan Israel di masa kegelapan itu silih berganti 400 tahun lamanya. Pemimpin muncul, semua membaik. Pemimpin mati, semuanya hancur. Pemimpin muncul, semua membaik. Pemimpin mati, semuanya hancur. Ya, dan itu silih berganti sampai muncul satu momentum. Akhirnya Tuhan izinkan dibangkitkan seorang raja atas Israel. Itu pun hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi. Ketika rajanya benar, semuanya benar. Ketika rajanya jahat, semua di bawahnya akan mengalami kesengsaraan. Poinnya di mana? Poinnya itu sederhana. Ya, pemimpin itu menentukan segalanya. Pemimpin itu menentukan atmosfer seperti apa nantinya kota kita. Orang-orang seperti apa nantinya generasi kita. Ya, model value seperti apa orang-orang yang ada di sekelilingku. Sangat bergantung pada hidup seorang pemimpin. Lebih masuk lagi, kalau Anda masuk jauh lebih dalam, pernahkah Anda menyadari bahwa kerohanian kita itu menentukan kualitas hidup kita. Kerohanian kita menentukan kualitas dari generasi yang hari ini Tuhan percayakan di tangan kita. Bayangin, kalau tidak ada orang Kristen yang sungguh-sungguh, pernahkah Anda berpikir akan jadi seperti apa orang-orang muda di zaman kita nantinya? Anda akan temukan orang-orang muda yang hancur. Anda akan temukan orang-orang muda yang tidak kenal Tuhan. Anda akan temukan orang-orang muda yang tidak bermoral. Anda akan temukan orang-orang muda yang tidak lagi punya visi. Anda akan temukan orang-orang muda yang hidupnya menjadi orang-orang yang sekedar hidup dengan sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menjadi parameter value yang hidup di generasi mereka. Itulah pertanyaan, kenapa kok orang muda harus kenal Tuhan? Kenapa kok kita datang ke gereja? Dan lebih spesifik lagi, kenapa kok kita harus ada di GMS? Karena kitalah penentu. Ya, saya ulang ya, kitalah penentu dari kualitas value yang nanti akan kita bangun di dalam seluruh generasi kita. Dalam konteks kota Bali, maka Andalah yang menjadi kualitas penentu value. Seperti apakah standar value orang-orang muda yang ada di kota ini? Seperti apakah wajah kota ini ditentukan oleh orang-orang yang datang kepada Kristus dan membangun hidupnya di hadapan Tuhan. Maka di tempat itulah semua orang yang mengikuti akan membangun sebuah standar yang sama. Kalau kitanya sendiri gak pernah bangun itu, pernahkah Anda membayangkan di luar sana apa yang mereka bangun? Kalau gereja yang dipanggil untuk membangun itu tidak melakukannya, maka pernah Anda berpikir kira-kira di luar sana apa yang terjadi dengan mereka? Kalau yang di dalam aja gak membangun, apalagi yang di luar, tambah hancur-hancuran gak karu-karuan. Karena itu penting kita bergereja, satu, Tuhan menolong kita untuk sebuah pertumbuhan karena Dia mengasihi kita. Tapi di lain sisi, tahukah Anda adalah tonggak dari harapan surga untuk melihat kotamu dipulihkan. Anda adalah tonggak
dari harapan surga untuk membuat generasimu punya parameter kehidupan yang lebih baik. Anda adalah tonggak. Dalam konteks GMS, Anda adalah tonggak yang akan meneruskan kegerakan GMS ini dalam kapasitas yang lebih jauh, lebih besar. Karena orang-orang seperti kami suatu hari akan berhenti. Saya hari ini jadi gembala regional. Tapi saya juga tahu bahwa nggak selamanya saya jadi gembala regional. Ya, ada seseorang yang hari ini jadi gembala di kota tertentu. Dia jadi gembala di sana dan hari itu Tuhan pakai hidupnya sebagai seorang gembala. Tapi tidak bisa dipungkiri, dia tidak akan jadi gembala selamanya. Karena hidup suatu hari akan berhenti. Dan tak seorang pun tahu kapan berhentinya itu kapan. Tapi yang jelas semua orang itu punya masa hidup. Dan setiap masa hidup Tuhan selalu membangkitkan seseorang untuk memimpin masa itu. Karena itu saudara, bisakah Anda melihat? Ya, hari ini orang-orang muda ada di masa Anda, bukan di masa kami. Ya, walaupun kami nggak tua-tua banget gitu ya. Tapi orang-orang muda ada di masamu. Bukan di masa kita. Bayangkan kalau saya pergi ke kampus Anda terus kenalan sama anak-anak semester 2. Mau kenalan dong, kira-kira apa yang terjadi? Ya pasti heboh banget itu di kampus gitu kan. Tapi beda ketika Anda yang datang kenalan, ajak ke CG, ngajak pertumbuhan, ceritanya akan berbeda. Kenapa? Karena itu masamu. Karena itu adalah generasi Anda. Jadi kita harus paham bahwa iya ya, ini adalah sebuah wilayah yang memang bukan orang lain yang harus mengerjakan. Tapi akulah yang harus ada di sana untuk mengerjakan. Karena itu aku harus kuat bersama dengan Tuhan. Aku harus melatih hidupku untuk menjadi seseorang yang berbeda. Aku harus melatih hidupku untuk menjadi seseorang yang mengasihi Tuhan. Aku harus latih hatiku untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan yang benar. Saat kesempatan itu ada di depan kita dan menjadi harapan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk hidup mereka melihat Tuhan. Jadi hari ini saudara semua, kita ada di GMS. Bukan karena kebetulan rumah Anda di depan. Bukan karena teman Anda di GMS maka Anda di GMS. Bukan karena sekolah Anda sekolah A, di mana sekolah itu penuh dengan GMS maka Anda ada di GMS. Bukan karena itu. Tapi Anda ada di GMS karena Tuhan siapkan hidup Anda untuk hidup di masamu dan menjadi lebih stronger. Dan bukan hanya untuk di masamu, tapi untuk mempersiapkan DNA kota ini supaya kegerakan Tuhan tidak berhenti dan justru nanti akan menurun di tangan Anda dengan kapasitas kegerakan yang jauh lebih kuat lagi, jauh lebih besar lagi, karena orang-orang muda sedang disiapkan Tuhan hari-hari ini. Amin saudara. Yuk sama-sama kita buka salah satu bagian firman Tuhan. Markus 9 ayat 2 sampai yang ke-7. Markus 9 ayat 2 sampai yang ke-7. 6 hari kemudian, kita berkata, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Ayat yang keempat, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. 6, ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Ayat yang ke-7. Maka datanglah awan menaungi mereka. Dan di dalam awan itu terdengar, inilah suara anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Kalau Anda lihat ayat ini, ayat 2 sampai ayat yang ke-7, kita bacanya 5 menit. Saudara. Tapi kalau Anda memperhatikan proses perjalanan di mana peristiwa itu terjadi, peristiwanya bukan 5 menit, peristiwanya beberapa hari bukan? Beberapa hari tapi diceritakan dalam 7 ayat. Jadi Anda bisa membayangkan apa yang terjadi dengan beberapa hari itu. Manakah Anda berpikir, ya kita melihatnya hanya 7 ayat. Tapi kalau kita masuk lebih dalam, sebetulnya apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam 7 ayat ini, yang kita baca cuma 5 menit, tapi sesungguhnya di situ ada peristiwa beberapa hari intensif seorang Tuhan berjumpa dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes di sana. Dan pertanyaannya adalah, lihat ayat yang kedua, 6 hari kemudian. Ya, 6 hari kemudian. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan 6 hari kemudian?
Oke, apa yang terjadi dengan 6 hari kemudian? Sehingga muncul peristiwa ini, saudara. Latar belakangnya apa sih? Kok Tuhan sampai bawa 3 orang ini naik ke gunung? Ya, kenapa kok Tuhan harus bawa ke gunung, ngajarin mereka bukan di bawah, tapi di atas gunung? Apa yang terjadi 6 hari sebelumnya, gitu ya? Nah, kalau Anda tarik di pasal sebelumnya, Anda akan temukan jawabannya. Jadi suatu ketika Tuhan sedang mengajar. Setelah Tuhan sedang mengajar, selesai, murid-murid dengan Tuhan Yesus kumpul di sana. Kemudian Tuhan tanya ke murid-murid, ya menurut mereka-mereka ini, aku ini siapa? Ya, menurut mereka-mereka ini aku ini siapa? Petrus dengan cepat langsung jawab, Tuhan, kalau menurut mereka kamu itu nabi. Beberapa di antara mereka berpikir kamu ini Yesaya, ya kamu ini Nabi Elia dan sebagainya lah. Pokoknya kamu ini nabi kalau menurut mereka, gitu ya. Jadi mereka cerita begitu. Kemudian Tuhan tanya lebih dalam lagi. Tuhan tanya gini, oke, kalau menurut mereka aku ini nabi. Kalau menurut kamu, hai murid-muridku ini, aku ini siapa di matamu? Karena itu menentukan identitas. Dan Petrus dengan spontan, dan kali ini Petrus jawabnya benar. Jarang-jarang Petrus jawab benar gitu kan. Biasanya salah terus kalau jawab gitu kan. Tapi kali itu Petrus agak waras, saudara. Ya, dia jawab dengan benar, dia berkata, Tuhan, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan happy sekali. Tuhan berkata, ya betul. Ya, Engkau Simon, ya, apa yang dikatakan, yang keluar dari mulutmu, itu bukan perkataan yang ada di mulutmu. Tapi itu Tuhan yang mengaruniakan perkataan itu dalam mulutmu. Jadi berbahagialah kalau kamu bisa melihat aku ini adalah Mesias. Karena gak semua orang bisa lihat aku ini Mesias. Contohnya orang-orang yang banyak itu yang lihat datang, mereka gak bisa lihat aku ini Mesias. Yang memberikan banyak kesempatan di hidup mereka. Ya, tapi justru kamu bisa melihat aku ini Mesias. Jadi kamu berbahagialah, gitu kan? Nah, singkat cerita, di situ terjadi banyak proses berikutnya sampai suatu ketika, ya ini menarik, saudara. Sampai suatu ketika Tuhan Yesus itu ngomong kepada murid-murid. Tuhan berkata begini, tahu gak? Nanti setelah ini aku akan menderita sengsara, naik ke atas kayu salib, dan kalian semua akan tercerai berai. Aku akan mengalami sengsara. Nah, Anda tahu cerita ini kan? Kemudian di waktu yang sama Petrus muncul lagi, saudara. Petrus yang tadi jawabnya benar tadi ya. Petrus muncul lagi dan dia ngomong gini, enggak Tuhan, kiranya hal itu enggak akan terjadi padamu. Ya, enggak akan terjadi padamu. Dan kali ini Tuhan marah, saudara, dengan Petrus. Tuhan berkata, Petrus, kamu ini bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, tapi kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi enyahlah iblis, kau akan jadi batu sandungan. Nah, kalau cara berpikirmu seperti ini. Hari itu yang ada dalam pikiran Petrus adalah dia bersama dengan murid-murid mungkin akan naik ke surga. Kemudian Petrusnya mungkin jadi menteri pertahanan. Yakobusnya mungkin jadi menteri kesejahteraan gitu ya. Mungkin Yudasnya jadi menteri keuangan dan sebagainya. Itu pikiran Petrus. Ya. Sehingga Petrus tidak pernah berpikir bahwa orang yang dia sebut Mesias ini akan menderita. Tidak ada dalam kamus orang Petrus. Yang Petrus pikirkan adalah apa yang dia akan ikut seseorang. Di mana orang yang akan dia ikuti itu akan mempromosikan dia jadi menteri. Akan mempromosikan dia untuk memimpin. Akan mempromosikan dia untuk punya kekuasaan. Akan mempromosikan dia untuk upgrade kapasitas dengan semua fasilitas yang dia punya hari itu. Itu pikiran seorang Petrus, saudara. Sampai titik itu Tuhan tegur Petrus. Petrus, cara berpikirmu ini salah. Kalau kamu ikut aku, tapi cara berpikirmu untuk jadi menteri, untuk punya fasilitas, untuk punya ini, untuk punya ini, untuk punya itu, cara berpikirmu salah. Kalau cara berpikirmu seperti, engkau akan jadi batu sandungan setelah ini. Ya, kemudian setelah Yesus ngomong begitu, di ayat berikutnya dikatakan menarik sekali. Markus 8 ayat 34 sampai 35 dikatakan demikian. Lalu Yesus memanggil banyak orang dan murid-muridnya. Setelah Yesus ngomong begitu tuh, dia panggil banyak orang bersama dengan murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dengan kata lain Tuhan tuh mau kasih tahu Petrus, caranya bukan cara berpikirmu itu, lu mau jadi menteri, lu mau punya fasilitas ini, fasilitas itu, dan sebagainya. Bukan, tapi caranya adalah kau harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Dan dilanjutkan ayat 35, justru
siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi Tuhan kasih tahu Petrus, kalau cara berpikirmu begini, kamu akan jadi batu sandungan. Kalau cara berpikirmu begini, kamu gak bisa ikut aku dengan benar. Kalau cara berpikirmu begini, ya udah mentok sampai di situ, gak akan kemana-mana lagi. Kenapa? Karena kalau ikut aku, belajar pikul salib. Kalau ikut aku, justru sebaliknya. Kau harus belajar untuk gak punya mimpi bahkan, kau bahkan harus belajar. Ada satu masa di mana seolah-olah bukan promosi yang datang, tapi diajar untuk menyerahkan segala-galanya. Justru semakin kau menyerahkan segala-galanya, kau semakin tidak akan kehilangan apapun. Tapi justru kau semakin mempertahankan, menginginkan ini dan itu, justru kau akan kehilangan semuanya. Dan Tuhan ngajarin Petrus itu. Ya, dan teman-temannya setelah itu. Setelah itu keesokan harinya, Tuhan mengajak Petrus, Yakobus naik ke atas bukit. Jadi cerita yang tadi saya ceritakan, itu latar belakangnya itu. Latar belakangnya ada sebuah peristiwa, perdebatan antara Tuhan dengan Petrus, tentang bagaimana mengikut dia dengan kacamata yang benar. Tentang bagaimana ikut Tuhan dengan persepsi yang bukan persepsinya Petrus yang nantinya bisa jadi batu sandungan. Tapi ikut Tuhan dengan persepsi dan kacamata Tuhan. Supaya dia bisa mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Dan karena untuk itulah Tuhan bawa Petrus, Yakobus, Yohanes naik ke atas bukit. Jadi Anda bisa membayangkan. Agenda Tuhan membawa 3 orang ke atas bukit ini, agendanya bukan sekedar untuk nemeni dan jadi companion saja, bukan itu. Tapi agendanya adalah Tuhan ingin memuridkan 3 orang ini. Supaya 3 orang ini mikirnya gak kayak Petrus. Supaya 3 orang ini gak melihat, mengikut Tuhan dengan kacamata yang salah. Dia ajarin di atas bukit tentang banyak hal di sana. Untuk mereka turun dengan kacamata yang berbeda. Anda akan temukan nanti setelah di pasal ini, Anda akan temukan kacamata Yohanes jadi beda. Kacamata Petrus jadi beda. Kacamata waktu Tuhan naik ke surga dan Petrus turun. Dan dia memulai sesuatu, statement-statementnya berbeda. Anda akan temukan peristiwa sebelum Markus 8 dan setelah Markus 8. Tentang setelah Petrus turun dari bukit itu, saudara. Itulah, jadi dalam konteks inilah Tuhan itu sudah ngajar 3 murid ini. Untuk mereka bukan hanya mengikut Tuhan, tapi dengan motivasinya sendiri. Tapi Tuhan ingin ngajarin mereka, kamu harus ikut aku dan kau harus temukan motivasimu yang benar untuk mengikut aku. Maka di situ seolah-olah kamu menyerahkan segalanya. Tapi sesungguhnya justru kalau motivasimu benar, kamu gak akan kehilangan apapun. Walaupun seolah-olah kamu kasih semuanya, tapi sesungguhnya kamu gak akan kehilangan apapun. Tuhan bawa 3 orang ini untuk ngajarin mereka. Supaya bukan hanya mengikut Tuhan, tapi mengikut Tuhan dengan motivasi yang benar dalam setiap prosesnya itu sendiri. Itulah perjalanan dimulai. Bawa 3 orang ini naik ke bukit transfigurasi. Dan di sana Yesus berubah rupa. Apa yang Yesus ajarkan di sana? Beberapa prinsip. 1 ya sama-sama. Markus 9 ayat yang kedua. Perhatikan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah bukit yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Poin 1 saya apa? Poin 1 saya sederhana, saudara. Yesus itu bawa 3 orang ini. Jadi ada satu masa, Yesus punya 12 murid. Dari 12 murid itu, dia bawa 3, saudara. Dia bawa 3, dan dibawa 3 bukan ke tempat yang ramai. Tapi dia bawa 3 ke tempat yang spesifik. Dipisahkan dari yang lain. Dibawa naik ke sana. Kemudian Anda bisa membayangkan. Dan di situ Yesus mengajarkan banyak hal. Tentang bagaimana mengikut Tuhan. Jadi hari itu adalah usaha Tuhan. Untuk memberitahu Petrus. Supaya ada satu tujuan ilahi. Yang muncul di hatinya. Untuk menjadi identitas selama dia hidup. Jadi begini loh. Untuk hidup mengasihi Tuhan. Semua orang ke gereja. Statementnya adalah. Siapa yang mau mengasihi Tuhan? Semuanya angkat tangan. Betul? Tetapi untuk mengasihi Tuhan. Dan menjadikan visi Tuhan. Motivasi tentang Tuhan. Sebagai identitas dalam hidupnya. Ternyata itu adalah 2 hal yang berbeda.
Seseorang bisa ke gereja, tapi gak semua orang yang ke gereja meletakkan Tuhan sebagai identitas, motivasi, visi yang dia bangun di hatinya untuk dia follow Jesus sampai akhir hidupnya. Saudara, itulah yang Yesus coba ajarkan kepada Petrus. Hei, kau gak sekedar jadi orang banyak yang dengar khotbahku yang hebat. Hei, kau gak boleh sekedar hanya punya mimpi butamu melihat. Hei, kau gak boleh hanya sekedar lihat orang lumpuh berjalan. Hei, kau gak boleh sekedar lihat aku buat mukjizat. Kau harus tahu apa semua yang kulakukan ini. Kau harus kenal hatiku. Sampai apa yang ada di hatiku ini jadi identitas di dalam perjalanan hidupmu. Sejak kau kenal Tuhan sampai kau mengakhiri segala sesuatunya. Suatu tanggap sesuatu. Hari ini August dengar baik-baik. Anda dipanggil bukan hanya untuk duduk di kursimu. Anda dipanggil bukan hanya untuk datang ke gereja tiap hari Minggu. Ada di tempat ini dan setia dengan setiap hari Minggu Anda. Anda dipanggil bukan hanya untuk tahu tentang apa yang sedang dilakukan oleh gereja ini. Anda dipanggil bukan hanya untuk tahu bahwa kita harus terlibat dengan program yang namanya CG. Semuanya itu baik dan harus terjadi. Tapi kita harus tahu jauh lebih dalam dari semua program yang kita bisa lakukan. Dari semua hal yang gereja bisa lakukan dengan semua aktivitasnya. Ada satu panggilan. Anda harus menemukan perjalanan hidup kita dengan Tuhan adalah tentang identitas dan motivasi kita mengikut Tuhan yang harus hadir di hati kita. Menjadi sebuah identitas. Menjadi sebuah pilihan hidup. Menjadi sebuah pengenalan akan Tuhan yang membuat kita tahu kenapa kita ini ada. Yang membuat kita ini strong dengan Tuhan. Tuhan, aku akan rela lakukan segala-galanya. Dan saat aku rela melepaskan segala-galanya, aku tahu aku gak akan kehilangan apapun. Karena Tuhan sungguh-sungguh identitas Tuhan ada dalam hidupku. Sejak hari ini aku akan ikut Tuhan. Bukan karena ingin posisinya seperti Petrus. Bukan karena ingin berkatnya. Bukan karena ingin fasilitasnya. Bukan karena ingin pengakuannya. Tapi aku akan ikut Tuhan. Karena Tuhan memanggilku demikian. Dan aku akan mengasihimu seumur hidup. Apa yang jadi visimu adalah visiku. Apa yang jadi keinginanmu ada di hatiku untuk menjadi keinginanku. Apa yang Tuhan inginkan untuk aku ada dan aku lakukan. Aku ada di sana. Dan aku hadir di dalam setiap kesempatan. Tuhan memanggil hidupku. Saudara, itulah yang Yesus ajarkan. Dia naik ke atas bukit. Bawa 3 orang. Disendirikan. Saya membayangkan hari itu Tuhan curhat. Dia ceritakan apa yang terjadi dengan dia. Dia ceritakan kenapa kok dia harus hadir tengah-tengah dunia. Dia ceritakan betapa dia mengasihi manusia. Dia ceritakan, kamu kalau ikut aku cara berpikirmu harus begini. Karena aku ada, aku hadir, aku naik ke atas kayu salib nanti untuk tujuan yang satu ini. Kau harus ngerti itu. Saudara, itu yang dilakukan Tuhan di atas bukit. Itu yang Tuhan kerjakan. Agar visi Tuhan bukan hanya menjadi sebuah slogan. Tapi visi itu lahir di hatimu. Apapun profesimu nantinya. Di tempat ini mungkin ada orang-orang yang berakhir sebagai seorang dokter. Di tempat ini mungkin ada orang-orang yang berakhir sebagai seorang yang hidup di dunia bisnis. Di tempat ini mungkin ada orang-orang yang nanti akan berakhir hidup sebagai seorang profesional karir. Pada bidang-bidang tertentu. Di tempat ini juga mungkin ada orang-orang yang Tuhan panggil sebagai seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. Tapi dengar baik-baik. Apapun profesimu tidak mengubah visinya. Kita akan sampai kapanpun kita akan jadi pembangun-pembangun gereja. Sampai kapanpun kita akan terus memberitakan Injil. Sampai kapanpun dengan semua profesi yang Tuhan percayakan di tangan Anda. Kau harus tahu. Sama seperti Tuhan bawa Petrus, Yakobus, Yohanes. Bawa naik ke atas bukit. Saya membayangkan hal itu Petrus. Kau akan jadi rasul untuk kawasan ini. Yohanes, kamu akan jadi bapak gereja di Yerusalem nantinya. Yakobus, kamu akan temani Yohanes menjadi second plan di sana. Sehingga kau akan menjadi orang-orang yang bijaksana memutuskan banyak area. Peran mereka bertiga beda-beda. Tapi tujuannya satu, berita Injil terus diberitakan sampai ke ujung bumi. Sama dengan kita hari ini. Profesi kita bisa berbeda-beda. Ada yang berakhir dengan profesi tertentu.
Ada yang berakhir di Bali. Mungkin ada yang berakhir di Jakarta. Ada yang berakhir di luar Indonesia. Tapi bisa jadi ada yang berakhir di ujung Antabua sana. Dan Tuhan taruh karirmu di tempat itu. Anything can happen. Profesi bisa beda-beda. Tempat bisa beda-beda. Tapi dimanapun kita berada, apapun profesi kita akan tetap punya satu visi yang sama. Anda dan saya adalah pembangun gereja. Di mana kita dilahirkan untuk ini. Kita dilahirkan untuk hidup dalam perintisan-perintisan. Kita dilahirkan untuk melihat orang-orang muda lebih banyak kenal Tuhan. Kita dilahirkan untuk melihat generasi kita maupun generasi yang adik-adik kita nantinya. Mereka menjadi orang-orang yang takut Tuhan seumur hidup mereka. Profesi kita mungkin bisa beda-beda. Tapi panggilan kita satu. Kita dipanggil satu visi ini. Saudara sesuatu Bapak Ibu Saudara? Yuk sama-sama buka kacamata kita. Buka cara pandang kita. Adopsi visinya. Dan berani ngomong dengan Tuhan. Kau mau jadikan aku profesi apapun. Jadilah padaku apa yang kau kehendaki. Dan di dalamnya berikan aku hati. Untuk kenal apa yang kau inginkan. Sehingga aku bukan menjadi orang-orang yang hanya sekedar menjalani sebuah profesi. Tapi aku menjadi orang-orang yang kenal hati Tuhan. Di dalam profesi yang aku jalani bersama dengan dia. Disitulah panggilan yang Tuhan taruh Yohanes, Petrus, dan Yakobus waktu naik ke atas bukit itu sih. Saudara sesuatu, saudara? Yuk sama-sama kita bertumbuh dalam area ini. Beranikah Anda berkata, oke Tuhan, apa yang jadi visimu adalah visiku. Untuk orang yang terlihat, Anda mulai berkata, hey CG leader, apa yang ada di hatimu sebagai CG leader untuk memenangkan kota ini, juga ada di hatiku. Yuk sama-sama kita kerjakan Bali. Apa yang ada di hati gembalaku juga ada di hatiku. Yuk sama-sama kita kerjakan kota kita. Bayangin ya, kalau satu orang dalam ruangan ini, kekuatannya bisa beda-beda. Ada orang-orang yang pintar ngomong gak tahu kapan berhenti. Ada orang-orang yang mungkin gak tahu ngomongnya kapan, ya, tapi dia pintar nata segala sesuatu. Betul? Ada orang-orang yang penjangkauannya hebat, tapi dia tidak kurang pandai dalam mengembalakan. Ada orang-orang yang tak tahu gimana cara memenangkan orang. Tapi apa yang ditaruh di tangannya tinggal tetap. Gitu ya. Ada orang-orang punya skill tertentu yang tidak dimiliki orang yang lain. Skill, talenta, kekuatan, kreativitas. Semuanya bisa beda-beda. Tapi dengan semua perbedaan itu. Kita berani berkata oke, apa yang ada di hati gembalaku juga ada di hatiku. Apa yang ada di hati coachku juga ada di hatiku. We will do together. Kita selesaikan kota ini. Sama-sama kita gedein AOG di Bali. Pernahkah saudara berpikir sama-sama? Kita gedein AOG di Bali. AOG bukan ujung belakang dari kegerakan. AOG justru di ujung depan, pintu depan kegerakan. Sama-sama kita gedein AOG di Bali. Yuk sama-sama kita bermimpi. Hari-hari ini kita sedang menantang. Ya AOG kami yang ada di beberapa kota, kita fokus untuk beberapa hal, 3 hal. Ya, saya nggak akan cerita ke situ nanti kelamaan gitu ya. Tapi kita fokus dengan 3 hal penting. Yang kita lakukan kurang lebih 4 bulan dari bulan Februari lalu. Setelah itu kita akan sisir semua sekolah-sekolah di kota Makassar. Kita sisir semua satu-satu. Kita akan KKR satu-satu di tiap sekolah. Kita siapin timnya, kita siapin follow up-nya. Semua yang dilakukan oleh mereka sendiri. Kita mau kerjakan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa AOG harus digarap. AOG harus dimenangkan. Dan generasi sekarang AOG tidak mudah, saya tahu. Tapi justru karena tidak mudah ini, kalau semua menyerah, maka siapa yang akan mengerjakan? Justru kita yang harus berdiri untuk memenangkan generasi kita. Kita yang harus berdiri untuk memenangkan kota kita, sekolah-sekolah. Kita ingin melihat orang lain dipakai Tuhan. Mereka hidup, mereka dipulihkan. Dan setiap Anda juga dipakai Tuhan untuk kapasitas berikutnya. Dan area ini gak mungkin bisa hadir di hati kita. Gak mungkin. Kalau kita gak nangkep hati Tuhan untuk hati kita masing-masing. Dan itulah yang Yesus kerjakan ketika dia bawa 3 orang ini naik ke atas bukit. Sebelum Tuhan ngomong, hai
nanti ujungnya kamu jadi penjala manusia. Hei, kamu nanti ujungnya akan jadi begini, akan jadi begitu. Tuhan bawa dulu ke bukit. Ajarin mereka tentang motivasi mengikut Tuhan. Tuhan ajarin Petrus, Tuhan ajarin Yohanes, Tuhan ajarin Yakobus tentang apa yang ada di hatinya. Dia transfer, pindahkan, adopsikan visi itu di hatinya. Sehingga ketika mereka turun, Anda akan temukan di pasal-pasal berikutnya respon Petrus akan selalu berbeda karena peristiwa yang satu ini. Sudah tangkap sesuatu? Jadi hari ini poin saya sederhana. Tangkap apa yang ada di hati Tuhan. Hidupilah itu jadi sebuah panggilan dalam hidup Anda. Profesinya bisa beda-beda. Tapi visi dan panggilan kita satu. Yaitu kita adalah pembangun gereja yang Tuhan panggil untuk generasi kita nantinya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang berikutnya, Anda bisa lihat Markus 2 lagi ayat yang ke-9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah mata di depan mata mereka. Jadi kepikirlah ya, apa yang Yesus ajarkan? Ya, perhatikan kata-kata Yesus bersama-sama dengan mereka. Ini bukan 1-2 jam, tapi beberapa hari Yesus bersama-sama dengan mereka. Apa yang Yesus lakukan? Saya membayangkan hari itu Yesus menceritakan tentang nilai, ya. Yesus menceritakan tentang dengan sengaja, ya, dengan sengaja dan dengan secara periodik Yesus menularkan value, menularkan nilai-nilai pemuritan, membagikan hidup, mengajarkan kepada mereka. Kalau kamu mau menjadi seseorang yang menangkap hatinya Tuhan, itu bukan hanya sekedar kita menangkapnya dengan euforia, tapi kita menangkapnya dengan tanggung jawab. Kita menangkapnya dengan harga yang kita bayar. Kita menangkapnya dan dengan mengizinkan pembentukan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita menangkapnya dengan berkata, Tuhan, aku mau pergi ke tempat yang kau mau, yang satu ini. Setelah itu Tuhan, tolong aku, apa yang harus kuperbaiki? Nilai apa yang harus kubangun? Area mana yang harus aku bangun dengan sengaja di hidupku? Dan Yesus mengajarkan itu di hidup mereka beberapa hari. Terus diajarkan. Bawa mereka naik ke atas gunung. Ya. Jadi Yesus dengan sengaja punya aktivitas bersama dengan mereka. Untuk menularkan nilai. Untuk membangun komunitasnya. Membangun hatinya. Bersama-sama terus dibangun. Jadi simpel saudara. Kalau hari ini Anda berkata, Tuhan apa yang ada di hatimu? Aku mau ada di hatiku. Tuhan apa yang ada di hati cek leaderku? Aku juga mau ada di hatiku. Ya Tuhan, kalau apa yang ada di hati gembalaku juga mau ada di hatiku. Karena kita mau kerjakan kota ini bersama-sama. Maka step berikutnya yang Tuhan tantang adalah kita harus menyediakan waktu kita dengan sengaja untuk bersama-sama. Ada orang berkata, Tuhan pakai hidupku. Tapi kita gak mau sediakan waktu untuk bersama-sama. Tuhan aku mau begini, aku mau begitu. Tapi kita gak sediakan komitmen kita untuk dibentuk. Kita gak sediakan hidup kita untuk sebuah proses pemuritan. Kita gak sediakan hati kita untuk ditegur. Kita gak sediakan waktu kita untuk dengan sengaja masuk dalam sebuah perubahan yang Tuhan inginkan. Ya, maka yang terjadi adalah kita punya harapan, tapi kita gak punya action yang sesungguhnya kita butuh untuk lakukan bersama-sama sebagai sebuah kehidupan dan disiplin pribadi yang kita bangun bersama-sama. Saudara, ini adalah area yang penting. Karena Alkitab berkata mereka itu sendirian. Apakah mereka sendirian? Enggak kan? Mereka bareng-bareng. Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus. Tapi Alkitab berkata mereka itu sendirian. Jadi mereka bersama-sama. Tapi mereka berasa seperti sendirian. Apa yang maksudnya? Di sana ada sebuah proses. Mereka bareng-bareng. Tapi hati mereka dicebel. Hati mereka terbuka. Mereka mengizinkan hati mereka dibangun oleh Tuhan. Mereka mengizinkan nilai dan value itu dibangun dalam hidupnya. Mereka tidak mengeraskan hati. Mereka menyediakan waktu untuk bersama-sama. Membangun value itu bersama-sama. Saudara, ini adalah figur seseorang. Yang dia melihat visinya. Dia melihat mimpinya. Dan dia berkata, Tuhan aku mau di sana. Setelah itu, hal kedua yang dia lakukan adalah, karena aku mau di sana, hari ini aku sediakan waktu. Karena aku mau di sana, hari ini aku buka hatiku
untuk Tuhan membentuk hidupku supaya aku punya kapasitas untuk pergi ke tempat itu. Saudara, itu yang Tuhan inginkan. Dan itulah yang Tuhan kerjakan untuk Petrus, Yakobus dan Yohanes hari itu. Hari ini coba lihat hidup kita. Kita adalah seseorang yang datang ke gereja berkata, Tuhan Yesus itu maha kasih. Tuhan Yesus itu baik dalam hidupku. Dan itu semua statement yang baik, gak salah dengan statement itu. Tetapi kebutuhan kita bukan hanya statement rohani kita. Kebutuhan kita adalah langkah Anda untuk menyediakan waktu. Kebutuhan pertumbuhan kita adalah langkah hatimu untuk mengizinkan jadi orang-orang yang teachable. Ya. Kebutuhan kita bersama adalah langkah hati Anda untuk mau berkata, Tuhan, aku mau available. Aku mau bersedia, aku mau luangkan waktu. Aku mau ada di dalamnya. Aku mau ada dalam komunitas ini. Aku mau mengizinkan pemimpinku membentuk aku. Aku mengizinkan pemimpinku untuk didik aku. Aku mengizinkan hatiku ada bersama-sama. Ketika CG bergerak ke sana, aku ada dalam pergerakan CG itu. Ketika CG sedang ada dalam sebuah proses pemuritan, aku ada dalam proses pemuritan itu dan mengizinkan hidupku untuk dibentuk. Ketika CG sedang dibawa ekstra di kapasitas dengan tantangan-tantangan yang baru, aku gak nyerah, aku ada di sana. Bisa gagal gak? Bisa, karena setiap kita bisa gagal. Poin di sini bukan tentang gagal atau berhasil, tapi tentang hati yang mau dan available berkata, aku mau ada di sana. Sehingga kita orang-orang muda bukan jadi orang-orang yang jago membuat statement. Tapi kita menjadi orang-orang yang jago menjalani keputusan yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yuk sama-sama bangun area ini dengan sengaja, saudara. Karena area ini akan menumbuhkan Anda menjadi pria dan wanita yang kuat. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi Tuhan mempersiapkan kapasitas untuk kapasitas yang jauh lebih bisa dipercaya pada masa-masa berikutnya bersama dengan Dia. Sudah nangkap sesuatu, amin? Saya kasih cerita ya, saudara. Hari ini kita punya seorang dokter gigi yang bisa kita utus merintis di pedalaman di Biak, saudara. Biak itu Anda cari di peta, cari tulisan Biak. Ya, tulisan Biak lebih besar daripada pulaunya. Anda bisa bayangkan. Kita punya seorang dokter gigi terkenal di Manado. Kalau kami berkata, oke, namanya Farah. Farah, boleh nggak bulan ini kamu ke Biak? Bereskan perintisan di sana. Dia akan berkata, siap kok. Aku akan ngatur kerjaanku. Nanti bulan ini sampai bulan ini mungkin bisa 4 minggu aku akan ada di Biak. They will go. Mereka akan pergi ke sana. Kita punya orang-orang muda yang baru lulus tahun pertama. Ya, dia datang ke kami berkata, aku ini masih baru lulus. Dan aku punya nasar dengan Tuhan. Boleh enggak aku perpuluhan waktu 1 tahun di perintisan. Ya, mungkin aku gak jadi full timer. Tapi aku akan 1 tahun di perintisan. Koko kirim aku kemana aja, kita akan pergi. Kita punya orang-orang begitu, saudara. Mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Tahu hatinya Tuhan. Tahu mereka adalah membangun-bangun gereja. Sehingga hari ini di Gorontalo, kita punya orang-orang perpuluhan waktu bukan full timer. Perintisan di sana. Ya. Di Luwuk kita punya 2 orang anak muda yang baru fresh graduate. Berangkat ke kota Luwuk 2 bulan yang lalu. Perintisan di kota itu. Bukan full timer. Ya. Kita punya seorang business owner, dia pengusaha sabun. Ya. Sambil dia membesarkan usaha sabunnya. Dia berangkat ke wilayah sisi selatan dari Sorong yaitu di Manokwari. Masuk ke sana 3 bulan di sana. Dan lakukan perintisan di sana. Bukan full timer. Beberapa di antara mereka menjadi full timer. Dan menjadi pembangun-pembangun gereja diutus di mana-mana. Ladang yang mereka ambil bukan ladang yang mudah. Ladang-ladang yang sulit. Tapi mereka hadir. Karena mereka nangkap visinya. Mereka hadir. Karena mereka nangkap apa yang ada di hati Tuhan. Ada di hati mereka. Apakah orang-orang ini kekurangan? Justru tidak. Apakah bisnis mereka makin kecil? Justru enggak. Justru Tuhan bukain banyak jaringan di mana-mana. Karena ketaatannya. Sudah nangkap sesuatu. Sudah hari ini saya mau tantang anak-anak muda. Yuk sama-sama. Hidup Anda bukan menyelesaikan kuliah semata-mata. Kuliah ini hanya sebuah tempat. Di mana Tuhan memfasilitasi semua yang kau butuhkan untuk Anda hidup. Agar hidup Anda bisa diubah Tuhan untuk menjadi pembangun-pembangun gereja. Apapun profesi dan kota di mana Anda tinggal nantinya. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Sudah tangkap sesuatu, sudah?
Yuk sama-sama hiduplah area itu. Hiduplah dengan motivasi yang benar. Dan kalau kita mau ada di sana, maka jadilah seseorang yang berkata, Tuhan aku mau bersama-sama denganmu. Aku siap di ruang yang sendirian. Dimana di situ aku belajar untuk teachable. Aku siap di ruang-ruang yang sulit. Dimana di situ aku akan hadir untuk pemimpin CG ku. Saat semua orang gak ada, aku ada di sana. Untuk mau berkata, aku dukung kepemimpinanmu. Kita datang ke gembala kita. Aku dukung kepemimpinanmu. Yuk sama-sama kita garap Bali. Kita garap kota demi kota. Kita mau hadir di sana. Mengenai benar salah, belum biasa. Semua kita lagi belajar. Tapi kuncinya adalah kita mau dulu. Dan kita mau bertindak. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yuk sama-sama sudah kita adopsikan. Adopsi visi ini. Izinkan Tuhan mengerjakan hati kita. Izinkan dia berkarya dalam hidup kita. Amin ya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri yuk sama-sama. Sudah antusias hari ini, amin. Sudah berkati. Sudah setiap kali saya melihat orang muda, saya melihat harapan, sudah. Saya ini gembala regional yang berangkat dengan mengembalakan orang muda. Saya pernah punya CG 80, saya gabung semua sampai tinggal 28. Bisa kepikir nggak? CG-nya 80, saya gabung semua. Sampai tinggal 28. Waktu itu saya dipanggil gembala saya. Kenapa kok CG-nya kok habis? Ya nggak nambah malah berkurang gitu kan. Wah, habis semuanya. Saya ngomong ke Ko Yudi waktu itu, Ko boleh nggak kasih aku waktu? Kasih aku waktu untuk beresin basicnya. Dalam 6 bulan ke depan, setelah itu kita akan bangun momentum kembali. Saya siapin CG yang 28 itu. Di grooming, disiapin. Ternyata nggak tinggal 28. Turun tinggal 18. Tambah kecil lagi. Tapi dari 18 CG itu kita bergerak. Kita bangun kegerakan di sisi utara bagian Sulawesi. Dari 100, 200, 300 sampai tembus ke angka ribuan. Dan hari ini menjadi motor kegerakan orang-orang muda. Di sisi utara Sulawesi Utara. Dan dari itulah kita menyadari bahwa orang-orang muda bukan orang-orang yang ada di garis belakang. Tapi mereka justru punya energi, punya kreativitas, punya ide yang tidak dimiliki oleh generasi yang lain. Anda punya kekuatan dalam area itu. Tugas kita sederhana, kita punya strong will gak untuk kita masuk ke sana dan membangun sesuatu. Dan yang kedua, kita mau punya kesepakatan gak untuk bersama dalam satu tim untuk memenangkan orang-orang muda yang ada di kota itu. Yuk sama-sama, we will do it together. Amin ya, tutup mata kita, sembah Tuhan.